Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kepada ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat online, tidak bertemu tatap muka langsung. Semoga hal ini tidak mengurangi silaturahim kita semua. Salam semangat untuk kita semua yang bekerja di rumah, yang belajar di rumah, yang beribadah di rumah. Semoga itu menambah amalia kita, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi tersebarnya wabah COVID-19 ini. Semoga ini menjadi sesuatu hal yang bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Dan insya Allah sebentar lagi, dalam hitungan jam, kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa kita agar Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni muttaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keselamatan untuk kami, dan berilah kesejahteraan Ramadan untuk kami, dan terimalah ibadah Ramadan kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, apapun harus diambil hikmah atas kejadian yang kita rasakan, yang kita alami. Ini merupakan sifat dan karakter dari orang beriman. Ada syukur, ada sabar. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Yahya Su'aib bin Abu Yahya Su'aib. Dia meriwayatkan tentang hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah, wa in asabathu darra'u syarra'u sabara fakana lahu khairun lah. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwa sungguh menakjubkan urusan bagi orang beriman. Sesungguhnya urusan orang beriman semuanya baik, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang beriman.
Yang pertama beliau mengatakan in asabathu sarra'u syakar. Apabila orang beriman mendapatkan kesenangan, maka syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakan lahu khairullah, dan itu baik, lebih baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar, dan apabila orang beriman ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, ditimpa penderitaan, kesulitan, kesusahan, maka dia sabar, bersabar. Fakan lahu khairullah, maka itu lebih baik bagi orang beriman. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, syukur dan sabar menjadi perisai bagi orang beriman. Bersyukur kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar kepada Allah saat mendapat musibah. Dan hari ini, tentu hari-hari ini kita semua menghadapi musibah dengan adanya wabah COVID-19 ini. Dan bagaimana kita mengambil hikmah dalam hal ini? Maka dari itu, satu judul yang saya sampaikan bahwa COVID-19 menormalisasi dunia. Karena sesungguhnya satu peradaban materialisme yang sedang bergerak saat ini membuat secara umum manusia sibuk dengan berbagai keadaannya, aktivitasnya, pekerjaannya. Seakan-akan hari ini Allah hentikan lajunya. Allah hentikan lajunya agar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Walaupun sisi negatifnya memang kita rasakan dengan adanya kematian beribu-ribu manusia. Hikmah yang kita bisa ambil yang pertama adalah bahwa ada efek sosial yang sedang terjadi di muka bumi ini. Tentunya yang tadinya kita sibuk dengan berbagai kesibukan, ayah, bunda, mungkin ada yang bekerja di daerah tertentu yang tidak jarang pulang misalkan ke rumah. Ada juga yang dia di rumah, tapi boleh jadi saat berangkat anak sedang tidur, dan saat pulang anak sudah terlelap. Seakan-akan sekarang Allah kembalikan semuanya untuk bertemu keluarga sebagai basis sosial, tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Kembalikan ke keluarga agar menjadi satu prioritas kita dalam memperhatikan satu kekuatan yang merupakan kekuatan umat ini, yaitu ada pada keluarga. Allah kembalikan kita untuk bertemu keluarga kita, bertemu istri, bertemu anak, atau bertemu suami, bertemu anak, ya. Saat ini kita diajarkan atau mengajarkan mereka belajar di rumah. Kita bersama-sama bertemu setiap hari, yang bekerja di rumah, yang belajar di rumah, dan yang beribadah di rumah. Seakan-akan Allah sedang memberikan waktu kepada kita untuk bisa bertemu dengan keluarga kita. Maka kita gunakan sepenuhnya untuk bagaimana kita mengoptimalkan interaksi, komunikasi di antara kita semua. Yang kedua juga, Allah mengajarkan dari sisi efek sosial ini adanya satu jarak yang dibuat agar tidak tertular penyakit satu dengan yang lainnya. Seakan-akan Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak berlebihan dalam konteks kedekatan, dijaga jarak sosial agar ada hal-hal yang terbaik. Kita memilih yang terbaik dalam masalah itu. Dan kemudian juga yang kedua, ada efek material dalam COVID-19 ini. Semuanya terhenti, usaha terhenti, pabrik-pabrik semua terhenti,
semuanya terhenti. Dan kita mendapat laporan bahwasanya seakan-akan sekarang itu sedang ada pembersihan alam semesta. Langit kebiru-biruan, udara segar yang sebelumnya mungkin kita tidak dapatkan. Sekarang alam semesta ini, lingkungan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih segar, menjadi lebih warna langit kebiru-biruan dan seterusnya. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang sedang Allah berikan kepada kita. Di sisi lain, kita juga harus sering mencuci tangan. Tubuh kita harus bersih, tangan kita harus bersih, lingkungan kita harus bersih. Di sini Allah sedang mengajarkan bagaimana semuanya kita jaga kebersihan dalam kehidupan kita. Dan yang tidak kalah penting adalah pada aspek ideologis, pada efek ideologisnya. Semua manusia saat ini kemudian berdoa, memohon ada sebuah langkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cara pandang yang lain tentang bagaimana memformat kehidupan ini, bukan sekedar dengan cara pandang materialis, tapi di sini ada sesuatu yang sifatnya spiritual. Bagaimana berakhlak dengan baik, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada pada ajaran kita, itu ajaran Islam. Bapak-bapak, saudara, ikhwan wa akhwat Allah, itulah kira-kira satu gambaran global atau secara umum bahwasanya COVID-19 ini sedang melakukan normalisasi terhadap kehidupan kita. Dan berlangsungnya wabah ini kemudian juga kita sedang mendekat, ya, sedang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan esok hari dan seterusnya sampai akhir bulan Ramadan kita bisa menikmati ibadah dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan bahwasanya segala sesuatu berawal dari jiwa kita, dari anfus kita. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengarahkan tentang masalah hati. Semua berawal dari hati, dari anfus yang bermuara pada hati kita. Dikatakan idza sholahat jasad kulluhu wa idza fasadat jasad kulluhu. Bahwa apabila sesuatu itu baik, maka baiklah semuanya. Apabila sesuatu itu buruk, maka buruklah semuanya. Itulah hati. Di bulan Ramadan ini, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mentarbiyah pribadi kita, sedang mentarbiyah jiwa kita, agar jiwa kita itu tangguh, agar jiwa kita bersabar, menahan diri dari berbagai hawa nafsu, bukan hanya sekedar lapar dan haus, tetapi berbagai hawa nafsu lainnya. Allah sedang latih kita. Allah latih kita agar kita menghadapi kehidupan ini dengan tangguh. Dilatih dengan apa? Yang pertama dengan puasa. Puasa dikatakan oleh Rasulullah SAW, asyam nisfus sabar. Puasa itu setengah dari kesabaran. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa kita. Puasa yang kita jalankan dengan benar,
Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang masalah puasa. Bagaimana kita bisa berpuasa seperti puasanya orang-orang saleh. Bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Dan ada kriteria lainnya, yaitu puasa para nabi, yang tentunya kita tidak sanggup. Tetapi menuju kepada puasa orang-orang soleh, insya Allah kita bisa belajar menuju ke sana untuk bisa berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang soleh. Yang kedua adalah Allah juga mengajarkan kita dengan kita kembali mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dekatkan diri kepada Al-Quran, karena sesungguhnya bulan Ramadan inilah syahrul Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran sebagai apa di situ? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, juga penjelas atas petunjuk tersebut. Wal furqan, dan pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Sehingga dengan Al-Quran ini Allah beri petunjuk kepada kita, Allah beri penjelasan kepada kita, dan Allah berikan furqan kepada kita dalam melihat kebenaran dan kebatilan. Imam Syafi'i ketika datang bulan Ramadan, maka dia menghatamkan 30 juz atau satu Al-Quran 2 kali dalam sehari. Artinya jika Ramadan 29 hari, beliau sudah menghatamkan 58 kali. Atau jika Ramadan 30 hari, berarti beliau sudah menghatamkan 60 kali. Tentu dalam hal ini kita mengambil semangatnya, semangat beliau yang sudah hafal Al-Quran sejak kecil, tetapi beliau masih berupaya terus mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan membaca Al-Quran hatam 2 kali dalam 1 hari. Luar biasa. Tentu semangat ini harus mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Bagi yang belum lancar bacanya, dilancarkan. Bagi yang bacaannya belum mencapai target tertentu, segera lakukan, dan kemudian ditarget di bulan Ramadan untuk bisa khatam. Minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Jadi Al-Quran, Ramadan, puasa dalam hal ini melatih pribadi kita untuk bisa menahan diri, untuk menjadikan Quran sebagai sumber rujukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, Allah juga di bulan Ramadan mentarbiyah kita dengan tarbiyah kepedulian sosial kepada masyarakat. Apalagi dalam konteks saat ini, di mana masyarakat atau kita semua sedang terdampak secara ekonomi. Misalkan mereka tidak bisa jualan, mereka tidak bisa berdagang, tidak bekerja, mungkin di sana sini tengah terjadi berbagai macam kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Untuk itu kepedulian kita, sedekah kita upayakan untuk terus bisa memberi, berbagi dengan yang lainnya. Rasul dalam hal ini di bulan Ramadan dikatakan bahwa oleh Rasulullah SAW, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebiji kurma, walaupun hanya sesendok mentega, kalau seteguk air, insya Allah semua kita bisa. Kalau sebiji kurma, insya Allah semua kita bisa. Kalau hanya sesendok mentega, insya Allah semua kita bisa. Artinya bahwa di bulan Ramadan ini Rasulullah sedang memobilisasi. Kita dimobilisasi Rasulullah untuk berbagi,
untuk berbagi dan berbagi. Apalagi sekarang kondisi ekonomi di era wabah COVID-19 ini sungguh luar biasa, sangat miris buat kita. Kalau kemudian ada orang yang meninggal karena kelaparan, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ada mereka yang kelaparan dan meninggal. Di saat seperti ini, sedekah kita harus kita keluarkan, harus kita gelontorkan. Orang-orang kaya yang memiliki harta yang banyak, gelontorkan lebih banyak. Yang biasa-biasa saja juga bisa melakukan sesuai kemampuannya. Agar apa? Agar tidak ada orang yang terzalimi, tidak ada orang yang kelaparan di masa COVID ini, di bulan Ramadan. Artinya kita bisa mendapat dua pahala yang besar. Yang pertama, memang ini masa COVID-19 di mana orang begitu susahnya. Dan yang kedua, kita berada di bulan Ramadan yang pahalanya begitu besar, yang berlipat-lipat. Walaupun kata Islam, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebiji kurma, walaupun hanya sesendok mentega. Dan dikatakan kebaikan Rasulullah di bulan Ramadan seperti hembusan angin yang menghembus dedaunan. Tidak ada satupun daun yang tidak tersentuh dengan kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pelajaran atau tarbiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran tentang pribadi kita agar tangguh, agar sabar, agar kuat, agar optimis, tidak cepat mengeluh. Dan yang kedua adalah bagaimana kepedulian sosial kita, sensitivitas kita. Dan yang ketiga juga jangan dilupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini mentarbiyah keilmuan kita. Jangan kita lupakan, di bulan Ramadan ini tetap kita belajar. Kita tetap mengkaji ilmu walaupun kondisi sekarang kita berada di rumah masing-masing. Kita belajar dan mengajarkan keluarga kita. Kita buka-buka kembali buku-buku yang pernah kita baca, yang pernah kita hafal. Kita sampaikan dalam keluarga kita. Mungkin kita di rumah masing-masing, ya, mengadakan tarawih masing-masing, menjadwal masing-masing. Siapa yang imam, siapa yang kultum, anak-anak kita diajar untuk kultum di rumah masing-masing. Sehingga semua berproses, semua menjadi baik untuk orang beriman, semua menjadi indah untuk orang beriman. Dan dengan tiga hal ini tentu kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan keseimbangan di antara orang beriman. Keseimbangan itu kita lihat Allah sedang mendekatkan kita kepada Al-Qur'an. Allah sedang mendekatkan kita kepada tazkiyatun nafs. Dan Allah juga sedang mendekatkan kita dengan ilmu untuk belajar ilmu. Sebagaimana menjadi misi dari hadirnya, datangnya, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini. Sebagaimana di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin." Huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan, yang mengutus dari kalangan orang-orang yang tidak bisa baca tulis, dari kaum yang tidak bisa baca tulis, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Apa misi Rasulullah? Yaitu pertama, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Dan yang ketiga, wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Di sini kita lihat konsep Islam
dalam masalah pendidikan bagi manusia. Ada 3 hal, ada 3 rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam mendidik manusia agar secara peradaban dia berpengaruh menjadi lebih baik. Yang pertama, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Al-Qur'an dengan membacanya, dengan memahaminya, dengan menghafalnya, dan insya Allah dengan mengamalkannya. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka, membersihkan diri kita dengan apa? Dengan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada kesyirikan. Kita harus bersih dari kesyirikan. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal kematian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar untuk bisa menjaga diri dari berbagai macam penyakit. Soal kematian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukmin kita berupaya berikhtiar. Wa yuzakkihim, tidak boleh ada kesyirikan dalam diri kita. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah tempat kita kembali. Kemudian juga tazkiyah dari sisi jiwa kita. Kita dididik dengan apa? Dengan salat. Hanya mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga di bulan Ramadan ini kita diajarkan dengan puasa, mentazkiyah diri kita dengan puasa, menjaga diri kita dari makan minum, dari akhlak buruk, dari lisan yang sembarangan, dan seterusnya. Allah latih kita mentazkiyah diri kita di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah wa yu'allimu kitabal hikmah, mengajarkan ilmu, mengajar ilmu tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, tentang sunnah dan tentang hikmah dalam semesta ini. Semua harus kita pelajari sehingga seorang mukmin dia adalah memiliki referensi yang kuat, yaitu Al-Qur'an. Terjaga dengan tazkiyahnya dan juga kokoh secara keilmuan. Karena keseimbangan inilah yang kemudian menjaga seorang mukmin dari berbuat berbagai macam hal yang tidak diinginkan, berbuat dengan berbagai kezalimannya. Dan sekalian, boleh jadi dan bahkan memang terjadi bahwa COVID-19 ini terjadi karena ulah kezaliman manusia. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengamalkan apa yang diarahkan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bagi seorang beriman ini tidak akan terjadi. Karena seorang beriman akan membersihkan dirinya. Karena seorang beriman akan membersihkan lingkungannya. Karena seorang beriman tidak akan menzalimi dirinya, tidak akan menzalimi masyarakat, dan tidak akan menzalimi lingkungan. Semua termaktub dalam keseimbangan pendidikan Islam di dalam diri seorang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat rahmatullah. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya COVID ini Allah sedang melatih kesabaran kepada kita. Allah sedang melatih ketangguhan kepada kita. Allah sedang melatih ketaatan kepada kita. Dan masuk di bulan Ramadan ini Allah melatih semua itu dengan tarbiyah, berbagai tarbiyah kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hentikan COVID ini. Hari ini kita mintanya. Tapi kemudian mudah-mudahan di bulan Ramadan Allah hentikan. Kita berdoa semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berakhirnya Ramadan, berakhirlah COVID-19 ini. Sehingga kita bisa kembali untuk beraktivitas, untuk beramal soleh lebih jauh lagi. Kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bersilaturahmi lagi, kita bisa berdakwah lagi kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, anak didik kita, kepada masyarakat kita, dan kepada khalayak secara umum. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.